Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Asbaji wa duriyatih Allah ya'ani darajati fil jannah wa yafa'una dhu wa anwarihim wa alumihim ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Cari posisi yang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah kita bahas sifat kalam. Berarti sudah selesai sifat ma'ani kita bahas. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas sifat ma'nawiyah. Wajib Allah bersifat qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Sifat ma'nawiyah ini berkaitan dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat yang ada pada Allah, yang derajatnya sifat itu bisa kita lihat. Andai kita nanti diperlihatkan kepada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ya semuanya, amin. Maka kita akan bisa melihat sifat ma'ani. Jadi kalau kita nih, ini kan di sini ada banyak orang nih. Terus kita bisa mengenali tiap-tiap orang, bisa membedakan satu dengan yang lainnya, itu karena kita melihat sifat ma'aninya namanya. Jadi sifat ma'ani itu sifat yang bisa membedakan antara wujud yang satu dengan wujud yang lain, gitu loh.
Kita bisa tahu oh ini qaim, oh ini si fulan, oh ini si fulan. Itu karena apa? Melihat sifat ma'aninya gitu loh. Ini apa ini? Meja. Ini mic. Ini buku. Padahal sama-sama ada, meja ya ada, buku ada, mic. Kenapa kok namanya beda-beda? Karena sifat ma'aninya beda-beda gitu loh. Kalau adanya sama-sama ada, meja ya ada, mic ya ada. Kok disebutnya meja? Kenapa? Karena sifat ma'aninya menunjukkan sifat ma'ani meja gitu loh. Jadi sifat ma'ani itu kalau bahasa Arab namanya sifat yang punya makna. Makna di sini makna yang menunjukkan dirinya sesuatu. Oh ini jadi meja. Karena adanya sifat itu kita bisa memaknai dia menjadi meja. Karena adanya sifat itu ini jadi mic gitu loh. Jadi sifat ma'ani itu sifat yang memaknai tiap-tiap wujudnya sesuatu. Artinya ini istilah di dalam ilmu tauhid namanya. Dalam ilmu tauhid sifat itu derajatnya banyak. Ada sifat yang bisa dilihat, ada sifat yang nggak bisa dilihat gitu loh. Kalau sifat yang nggak bisa dilihat berarti sifat itu hanya bisa kita tanyakan aja. Kayak kamu begini, gimana bro keadaan kamu, sehat? Sehat. Nah sehat itu nggak bisa dilihat gitu loh, maka kita nanyain. Tapi kalau wajahnya yang ganteng, nggak usah kamu tanya, lo ganteng nggak bro? Kan nggak usah kamu tanya gitu, kelihatan gitu loh. Nah yang kelihatan itu namanya sifat ma'ani gitu loh. Yang nggak kelihatan nanti namanya beda-beda. Lah kulit nih yang coklat, ada kulit yang putih, ada kulit yang hitam, itu kelihatan kan? Nah, itu namanya sifat ma'ani. Jadi sifat yang pada dirinya seseorang yang bisa dilihat. Jadi sifat itu bukan cuman pemalas, rajin, bukan cuma itu sifat itu gitu loh. Apapun yang ada pada dirinya seseorang, yang dia bergantung pada dirinya seseorang, itu namanya sifat. Nah, setelah mempelajari sifat ma'aninya Allah apa? Allah punya sifat kuasa. Terus punya sifat lagi berkehendak. Allah punya sifat lagi berilmu. Allah punya sifat lagi hidup. Terus melihat, mendengar, terus berbicara. Itu semua sifat tuh. Sifat ma'ani yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah sifat-sifat itu kita bahas, kemudian ada sifat berikutnya namanya sifat ma'nawiyah atau sifat yang dikatakan sebagai sifat sebutan. Kalau ada orang disebut, orang itu disebut orang yang duduk, dipanggil nih sebagai orang yang duduk. Itu ketika dipanggil orang yang duduk, kenapa? Karena dia posisinya lagi duduk gitu loh. Karena dia punya sifat duduk, maka disebut orang yang duduk. Kalau disebut orang yang bertopi, kenapa? Karena ada topi gitu, maka disebut orang yang bertopi. Disebut orang yang alim, kenapa? Karena ada ilmu gitu loh. Lah, ini sifat yang demikian namanya sifat ma'nawiyah, sifat sebutan. Kita menyebut Allah itu di Quran disebut bahwa ala kulli syai'in
Qadir. Kenapa Allah disebut Qadir? Kok Allah disebut Qadir kenapa? Karena bersifat kudrat, gitu loh. Allah itu yang berkuasa. Kenapa kok yang berkuasa? Karena Allah pada dirinya ada sifat kuasa atau kudrat. Karena ada sifat kudrat, maka disebut dia yang kuasa. Allah disebut di Quran wa huwa ala kulli syai'in alim. Allah itu alim. Kenapa? Karena pada dirinya ada sifat ilmu, gitu loh. Allah disebut di Quran mutakallim, zat yang maha Kenapa? Karena ada sifat kalam. Nah, itu. Jadi kaitan nih, 7 sifat ma'ani ini berkaitan dengan 7 sifat makna. Lah di Quran itu Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan sifat maknawiyah. Qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir disebut. Terus muridan disebut, alim disebut, hayyan disebut, terus sami'an basiron disebut, gitu loh. Sifat-sifat ini disebut langsung di dalam Al-Quran. Tapi sifat ma'aninya enggak disebut. Ilmu, Allah berilmu. Quran enggak menyebut Allah berilmu. Tapi langsung nyebutnya Allah itu alim, gitu loh. Ya kan? Nah, ketika disebut Allah itu alim, orang yang berakal menyimpulkan, masa sih disebut alim tapi nggak ada ilmunya, bisa nggak? Ada orang nih, ini orang alim tapi nggak punya ilmu, bisa nggak? Nggak sesuai kan? Kalau orang disebut alim, pantasnya apa? Ya berilmu, gitu loh. Nah, ulama ahlu sunnah itu membuat kesimpulan. Quran menyebutkan Allah itu qadir. Nah, kata ulama kalau dia qadir pasti berkaitan sama kudrat, gitu maksudnya. Walaupun di Quran nggak disebutkan sifat kudrat, tapi ulama membuat kesimpulan, gitu. Jadi sifat kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam itu kesimpulannya ulama. Nggak disebut di dalam Al-Quran. Quran hanya menyebutkan sifat maknawiyah. Nggak menyebutkan sifat ma'ani. Tapi sifat ma'ani muncul dari mana? Dari kesimpulannya ulama. Gitu. Kalau ada sifat alim disebutkan, ya pantasnya dia punya ilmu. Masa ada Allah itu alim tapi nggak ada ilmunya, gimana sih? Ada orang disebut ini orang yang bertopi tapi nggak pakai, bisa nggak? Ini orang dipanggil orang itu si bewok tapi nggak punya bewok, bisa? Nggak sesuai, gitu loh maksudnya. Kalau dipanggil si bewok biasanya, kalau dipanggil si gondrong ya gitu sesuai, gitu loh. Nah, Allah itu menyebut dirinya qadir. Allah menyebut dirinya dalam Al-Quran alim. Allah menyebut dirinya sami, basir, yang maha melihat, maha mendengar, gitu. Maka ulama menyimpulkan kalau Allah itu sami'an pasti bersifat sama, gitu loh. Kalau Allah itu basirun pasti bersifat basor, gitu. Makanya anak-anak kita sejak kecil kita suruh ngapalin wujud, qidam, baqo, terus apa? Kudrat, irodat, ilmu,
hayat, sama, basor. Itu kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam di Quran nggak ada tuh. Di hadis ya nggak ada. Terus kok ulama menyimpulkan bagaimana? Karena ulama berpikir gitu loh, melihat keadaan. Bagaimana mungkin disebut yang maha melihat tapi nggak bersifat melihat? Bagaimana mungkin bersifat yang maha mendengar tapi nggak bersifat mendengar? Gitu loh ya. Jadi 7 sifat ma'ani berkaitan sama 7 sifat maknawiyah namanya gitu. Makanya di dalam ahli sunnah sifat-sifat Allah itu yang harus kita kenal jumlahnya ada 20 itu tadi diantaranya ada sifat ma'ani berkaitan dengan 7 pula sifat maknawiyah. 7 tambah 7 berapa? 14 ditambah lagi apa? Idam, bako, mukhalafa lil awadis, qiyamuhu binafsi, terus wahda niyat, tambah 5 berapa? 19, tambah 1 wujud, sifat wujud Allah itu ada. Di Quran juga nggak ada tuh, coba kamu cari coba di Quran. Allah wujud. Ada nggak? Nggak ada di Quran. Tapi ulama mewajibkan kita mengimani kalau Allah itu ada, gitu loh. Di Quran nggak disebutkan Allah itu ada. Di Asmaul Husna nggak ada. Adanya Rahman, Rahim, Malik, nggak ada. Allah itu wujudun, nggak ada, gitu loh. Nah terus kok wajib kita imani, kenapa? Ya karena ulama berpikir, masa Allah itu ditemukan sifat-sifatnya, ditemukan nama-namanya, ditemukan perbuatannya menciptakan langit bumi, tapi dianya nggak ada, mungkin. Nah, pasti dianya ada, gitu loh. Maka dengan kesimpulan itu ulama menyimpulkan Allah itu wajib ada, walaupun kamu mau cari hadisnya nggak ditemukan, mau cari ayat Qur'annya ya nggak ditemukan. Jadi nggak semua sifat-sifat yang 20 yang kita imani itu ada dalil Quran dan hadisnya, gitu loh. Tapi ada yang pakai Quran hadis, ada yang pakai berfikirnya para ulama, gitu. Makanya akal itu dalam agama juga punya kerja. Jangan dianggap beragama kok pakai akal. Lah kalau beragama nggak pakai akal gimana? Berarti orang gila nanti bisa beragama dong. Beragama ya pakai akal, tapi akal juga tahu posisinya. Untuk apa sih akal, gitu. Jadi akal dalam agama itu ya untuk mengenali, mendasari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang berkaitan sama hukum-hukum, akal nggak ikut-ikut nih. Kenapa sih sholat duhur itu 4 rakaat? Akal nggak ikut-ikut, kata akal, udah nggak usah nanya-nanya ada. Itu loh, kenapa? Yang demikian itu namanya tauqifiyah. Tauqifiyah itu sesuatu yang didatangkan oleh Nabi, yang sudah kita nggak usah lagi nanya kenapa duhur 4 rakaat, udah kerjain aja. Karena bentuk sami'na wa atokna, gitu. Karena ada bentuk sami'na wa atokna, maka akal nggak nanya lagi tuh. Kalau ada orang kentut sholat kok wudhu lagi, nggak pantatnya di basuh, udah itu namanya tauqifiyah, gitu loh. Jadi akal itu juga ada posisinya di mana akal nggak boleh menanyakan sesuatu.
di mana akal juga punya kerja untuk menanyakan sesuatu. Makanya orang beragama harus tahu kondisi dirinya. Ketika dia tahu dirinya berakal, dia bisa menempatkan di mana akal itu harus ditempatkan. Kalau nggak tahu gimana, nanti jadinya kayak liberal. Liberal itu bebas berpikir, hingga semua dalam agama diobok-obok untuk dipikir gitu. Waris perempuan 1 bagian, laki 2 bagian, nggak beres nih. Menurut akal ya harusnya sama. Akal nggak boleh ikut-ikut urusan itu, gitu loh. Akal itu punya bagian kerja sendiri. Jangan yang urusannya bukan akal, akal ikut. Urusan waris perempuan 1 bagian, laki 2 bagian, itu namanya apa? Tauqifiyah. Sesuatu yang didatangkan oleh Nabi, yang itu sudah hukum final namanya. Udah nggak usah akal lagi ikut campur. Kayak orang kalau mau haji ya bulan Dzulhijjah, kata orang liberal, kalau haji itu setahun cuma sekali, Mekah penuh. Jadi gimana? Udah tiap bulan aja boleh gitu. Ini Mekah nggak terlalu, itu namanya akalnya liberal, terlalu bebas berpikir gitu, nggak punya batasan. Makanya dalam agama akal itu diposisikan untuk berkaitan sama apa? Mengantarkan hati kita bisa berpikir mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal dihantarkan untuk mendatangkan sesuatu yang bisa membuat dalil-dalil tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau urusan hukum-hukum yang lainnya, yang akal itu harusnya diam, ya sudah, akal jangan ikut campur, jangan diobok-obok semua dengan akal, nanti agama rusak jadinya. Makanya sekarang muncul tuh kelompok-kelompok, ada liberal, ada kelompok-kelompok yang aneh-aneh, kelompok ini, kelompok itu. Kenapa? Karena kemunculan ini nggak punya tatanan mana yang harus dipikir dan mana yang nggak harus dipikir. Yang harusnya dipikir malah nggak dipikir. Yang nggak usah dipikir malah dipikir gitu loh. Ya, jadinya hukum ditabrak-tabrak oleh dirinya. Quran hadis diobok-obok, dicari kesalahannya, mau direvisi. Quran kok direvisi? Lo kira buku cetakan Gramedia mau direvisi? Quran kok direvisi bagaimana? Quran itu tauqifiyah, namanya sesuatu yang didatangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisannya Nabi. Kayak ini, siapa namanya? Indramayu siapa? Nah, ya, yang Quran itu mah bukan kalamnya Allah, tapi kalamnya Nabi Muhammad. Ya, dia bisa aja salah. Ya, di mana namanya? Lah itu Panji Gumilang. Apal dia namanya begitu. Kalau yang kontroversial begitu misalnya kan ya. Orang itu orang yang bisa kita ingat itu yang baik atau yang jelek sekalian. Kita apal tuh. Kalau yang kayak kita yang biasa-biasa nggak kita apalin. Jadi ada yang aneh-aneh seperti mereka itu begitu. Ketika pola berpikir yang salah. Terus, jadi kita wajib mengimani apa yang disebutkan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran. Quran menyebutkan Allah itu Qadir, Murid, Alim, Hayyan, Sami'an, Basiron, terus Mutakalliman. Sifat-sifat ini semua langsung disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka dengan sifat-sifat maknawiyah ini,
mendasari kita mengimani Allah itu bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Jangan sebagaimana orang-orang Mu'tazilah nih. Ada kelompok lagi namanya kelompok orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan begini, Allah itu qadiron, maha kuasa. Kenapa Allah maha kuasa? Oh, Allah itu maha kuasa karena Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi disebut Allah maha kuasa karena menciptakan langit dan bumi. Lah pertanyaannya, sebelum langit bumi diciptakan Allah maha kuasa enggak? Nah, buktinya apa? Buktinya apa kalau Allah itu qadiron, maha kuasa? Kan akhirnya kerepotan sendiri karena salah menampilkan bukti gitu loh, salah mengaitkan sebuah dalil. Nah kalau sunnah, apa sih buktinya Allah itu qadiron? Oh, buktinya Allah qadir karena bersifat kudrat gitu. Mau ada alam ya Allah qadir, mau nggak ada alam ya Allah qadir. Kenapa? Karena qadirnya Allah itu berkaitan sama adanya sifat kudrat gitu. Itu kaitannya tuh. Allah itu alim. Kenapa Allah alim? Karena ada ilmu gitu loh. Mau ada alam ya Allah alim, mau nggak ada alam ya Allah alim. Karena Allah bersifat dengan sifat ilmu. Allah itu maha hidup. Kenapa? Karena Allah menciptakan kehidupan. Nah kalau Allah bikin mati, Allah maha mati gitu nanti. Kaitannya nanti salah mengaitkan sesuatu. Jadi ahli sunnah punya pelajaran namanya pelajaran ilmu tauhid yang berkaitan sama bagaimana cara kita mengimani Allah dengan cara yang benar. Jangan sampai mengimani Allah dengan cara yang salah gitu loh. Maka dari kecil tuh kita disuruh ngapalin wujud, kita bako, itu pondasi iman ahlu sunnah wal jamaah. Nah sekarang pelajaran itu, hafalan itu sudah mulai hilang nih. Sudah mulai nggak pernah dihafalin, nggak pernah dipelajari, nggak pernah lagi dibaca. Kenapa? Karena sekelompok orang mengatakan pelajaran sifat 20 itu hukumnya bid'ah. Nggak datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Quran coba cari ada nggak Allah itu sifatnya 20? Nggak ada. Dalam hadis ada nggak Allah sifatnya 20? Ada nggak? Nggak ada. Terus dari mana dong sifat 20? Berarti hukumnya bid'ah. Bener hukumnya bid'ah, tapi bid'ah yang wajib itu. Wajib itu kalau ulama enggak membuat keputusan Allah sifat 20, nanti orang Islam enggak bisa mengimani Allah dengan benar. Maka ulama membuat kesimpulan wajib mengimani Allah dengan sifat 20. Maka ulama yang menyimpulkan sifat 20 hukumnya bid'ah yang wajib. Kayak ulama yang menyusun Al-Quran. Hukumnya apa? Bid'ah. Tapi bid'ah yang wajib. Kalau sampai Quran tidak disusun, dibukukan 30 juz, gimana? Nah, ya ente nggak bisa ngerti Quran. Gimana mau ngerti Quran? Wong Quran tadinya terpisah, bisa dicatat di kulit ini, dicatat di kayu ini, dicatat di pohon kurma, dicatat di pisah-pisah nih. Maka oleh para sahabat, para ulama dikumpulkan menjadi satu, dibukukan menjadi Al-Quran. Hukumnya apa? Bid'ah. Bid'ah yang wajib gitu. Jadi jangan semua bid'ah itu
dolalah gimana? Kalau kita dolalah semua lah gimana? Terus yang membuat titik dalam Quran, membuat fathah, kasroh, harokat dalam Quran, hukumnya apa? Bid'ah. Zaman Nabi Quran nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, polos doang. Coba ini bisa nggak bacanya lo polos begitu? Yang gundul aja itu repot bacanya, gondrong repot, apalagi yang gundul, polos, nggak kedel. Jadi dulu Quran itu ba, nun, ya itu nggak ada titiknya semua. Ini kalau baca ini bingung, ini ya yang mana, tak yang mana, nun yang mana, nggak ngerti. Yang bisa baca Quran pada masa itu hanya yang apal bisa tuh baca tuh. Tapi yang nggak apal Quran, sampai botak kepalanya nggak bisa. Memang tulisannya melungker, tapi nggak ada titiknya. Ini mau dibaca nun nggak bisa, mau dibaca tak nggak bisa, gitu loh. Maka untung ada ulama yang akalnya diberi kecerdasan, kemudian membuat titik-titik dan harokat di dalam Al-Quran. Hingga hukumnya apa? Bid'ah yang wajib gitu. Terus ulama yang membuat kitab fikih, sholat rukunnya ada 17, wudu rukunnya ada 6, khutbah rukunnya ada 8. Ini hukumnya apa? Bid'ah yang wajib gitu. Kalau sampai nggak dibuat kesimpulan itu, bagaimana ente mau beribadah coba? Saya mau tanya, caranya ente sholat kalau nggak dibikin buku itu gimana coba? Dia nggak tahu gimana. Ente harus sholat dengan cara baca Quran dan hadis, semua hadis. Oh, Nabi itu cara sholatnya begini. Bisa kira-kira? Lagi Qurannya nggak paham, hadis apalagi. Terus gimana caranya sholat? Untung ada ulama yang mau membuat rangkuman, kesimpulan hingga menetapkan hukum untuk orang-orang setelahnya, gitu loh. Hingga kita jadi mudah. Oh, ternyata orang mau haji itu rukunnya ini, orang mau umroh rukunnya ini, mau puasa rukunnya ini, mau sholat rukunnya ini, hingga kita mendapat kemudahan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Begitu pula untuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengimani 20 sifat ini, ulama menyimpulkan cukup. Seseorang sudah menggugurkan kewajibannya dalam iman kepada Allah. Kan rukun iman ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu yang diimani apanya? Apanya? Wajib seorang muslim iman kepada Allah. Yang diimani apanya? Lah ya ini sifat 20 ini. Kalau nggak disimpulkan begini, ini mau iman apa coba? Ntar ada iman Allah di atas. Ada yang iman Allah punya tangan, ada yang iman Allah punya wajah, Allah duduk di atas kursi. Gimana coba? Maka cara iman yang salah juga dibatasi. Kalau kamu imannya nggak begini, berarti kamu keluar dari relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini batasan yang penting gitu loh. Hingga seseorang dalam mengimani Allah bisa iman dengan cara yang baik dan benar, sesuai iman yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuat batasan-batasan ini siapa? Ulama-ulama yang dekat dengan para sahabat. Yang para sahabat itu imannya langsung diajari sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka menurunkan ke generasi berikutnya
generasi tabi'in inilah yang kemudian membuat kesimpulan. Makanya kitab tauhid pertama itu yang nulis siapa? Di antara yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah itu ulama yang masih ketemu dengan para sahabatnya Rasulullah. Namanya Fiqhul Akbar namanya. Kitab fikih atau kitab hukum yang paling gede. Maknanya apa? Membicarakan kitab hukum yang paling penting, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang hukum-hukum keimanan. Mana iman yang diperbolehkan, mana mengimani Allah yang enggak diperbolehkan. Di Quran tertulis dengan tulisan yang banyak, yang kalau kita imani dohirnya, iman kita malah salah. Innallaha alal arsyis tawa. Quran tuh, Allah itu bersemayam di atas hingga sana. Kalau diartikan duduk bersemayam nangkring, maka iman kita justru malah salah. Jadi yang harusnya bagaimana? Kita harus kenal dulu mana sifat Allah, mana sifatnya makhluk. Oh, yang butuh pada tempat itu namanya makhluk. Kalau Allah nggak butuh tempat. Tempat itu mana? Langit itu ya tempat, bumi tempat, singgasana tempat. Lah, semua tempat-tempat itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah ada sebelum tempat-tempat itu ada. Berarti Allah tidak butuh tempat. Gitu loh. Perkataan Allah itu bersemayam di singgasana diartikan bukan duduk, tapi apa? Berkuasa. Gitu loh. Diartikan menguasai. Allah itu adalah zat yang menguasai singgasana, gitu. Bukan Allah yang nangkring di atas. Lu kira angkringan buat nangkring lu makan, gitu. Jadi kita mengartikan Al-Quran, mengartikan hadis. Kalau enggak didasari pondasi iman yang benar kepada Allah, nanti cara penafsirannya juga akan salah, gitu. Kayak ayat lagi, yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangan-tangannya mereka. Tangannya Allah apa itu? Allah bertangan maknanya apa? Maknanya Allah berkuasa, gitu loh. Kekuasaan Allah di atas kekuasaannya semua makhluknya. Kalau diartikan dohir tangan, betul-betul tangan bagaimana? Ya, nanti sama dong antara Allah dengan makhluk, ya. Jadi iman kepada Allah ini kalau enggak disimpulkan, enggak diberikan batasan oleh ulama, kita enggak akan bisa mengimani Allah dengan benar dan baik. Maka untung para ulama-ulama ini diantaranya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang sebagai puncaknya imam yang memulai pelajaran ilmu tauhid, itu membuat batasan-batasan bahwa seseorang ketika iman kepada Allah dengan cara demikian, imannya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau memberikan jaminan nih, seperti para imam-imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka memberikan jaminan siapa yang cara sholatnya seperti saya, dengan apa yang saya sampaikan, maka saya menjamin cara sholatnya sesuai dengan cara sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Begitupun para imam-imam nih, siapa yang mengimani Allah dengan sifat-sifat ini, maka imannya sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau saya mau iman kepada Allah tapi nggak pakai lewat imam-imam gimana?
Lah yang jamin siapa? Gitu loh. Yang jamin ente bener siapa? Tapi kan saya imannya pakai Quran hadis, Beb. Iya, Qurannya bener, hadisnya bener, entenya bener nggak? Gitu pertanyaannya. Entenya paham nggak Quran hadis? Kalau Qurannya mah nggak bakalan salah. Mana ada Quran salah? Hadis, ya bener. Ketika kita baca hadis-hadis yang sahih-sahih, ya pasti bener. Entenya paham nggak sama Quran? Entenya paham nggak sama hadis? Lah kalau ulama-ulama ini bagaimana? Ya mereka jelas pahamnya. Mereka dekat dengan para sahabat. Mereka dekat dengan para ulama-ulama di zamannya. Keilmuan mereka nggak diragukan lagi, dijamin keutamaan ilmunya gitu. Imam mujtahid mutlak namanya, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah. Mereka itu oleh ulama disebut sebagai mujtahid mutlak, itu punya syarat, punya aturan ulama untuk memutuskan. Di antaranya apa? Minimal mereka menghafalkan hadis 500.000 hadis. Coba 500.000 hadis. Imam Syafi'i dikatakan hafal 1 juta hadis. Kok 1 juta hadis? Nah yang begitu kok kamu ragukan lagi ilmunya, kan berat. Tapi Imam Syafi'inya ngomong begini, Bib, kalau ada perkataan saya yang salah dan ada hadis yang benar, maka ikuti perkataannya hadis. Kata Imam Syafi'i. Pertanyaannya, ada enggak yang salah? Gitu pertanyaannya. Jangan mentang-mentang Imam Syafi'i ngomong, kalau ada perkataan yang salah dari saya, maka ambillah langsung dari hadis. Pertanyaannya, ada enggak perkataan Imam Syafi'i yang salah? Gitu dong. Lah kalau Imam Syafi'i aja kamu salahin, lah ini sepinter apa berarti? Sekelas Imam Syafi'i kamu salahin, lah ente secerdas apa? Ente mau cari orang sepinter Imam Syafi'i sekarang, ya udah nggak nemu lagi. Allah. Imam Syafi'i itu kalau baca, ini baca buku, sebelah ditutup, sebelah dibaca nih. Kenapa? Kalau dibuka ikut apal dia, coba. Itu udah otaknya udah Allah berikan otak yang khusus, ya. Emang dijadikan mujtahid mutlak, dicetak oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang setelahnya gitu loh, menuntun orang-orang setelahnya yang dengan tuntunan dia banyak orang terselamatkan dan bisa tahu cara ibadah yang benar. Begitu pun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhum, mereka orang-orang yang dicetak oleh Allah untuk mengamankan imannya seseorang dengan cara iman yang benar hingga bisa selamat sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini kita udah baca. Setelahnya sifat ma'ani ada sifat ma'nawiyah. Jumlahnya berapa ma'nawiyah? 7. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Berarti lengkap sudah kita pelajari 20 sifat Allah yang wajib. Yang wajib itu maknanya sifat yang tetap pada zatnya Allah, sifat yang tidak pernah tiada pada zatnya Allah, namanya sifat yang wajib. Lawannya dari sifat 20 namanya sifat mustahil. Sifat mustahil berapa jumlahnya? Ya juga 20. Kalau yang wajibnya 20, lawannya juga 20.
Maka kita juga harus apa lawannya nih? Apa? Mustahil Allah tiada, mustahil Allah berawal, mustahil Allah berakhir, mustahil Allah ada samanya, mustahil Allah itu butuh pada yang lain, mustahil Allah itu ada dua, mustahil Allah itu lemah, mustahil Allah itu terpaksa, mustahil Allah itu bodoh, mustahil Allah itu mati, mustahil Allah itu buta, mustahil Allah itu tuli, mustahil Allah itu bisu. Itu juga harus hafal. Kebalikan dari sifat yang wajib, namanya sifat mustahil. Yang mustahil berapa? Juga 20. Jadi kita sudah belajar berapa? 40 sifat Allah. Yang wajib ada 20, lawannya yang mustahil juga ada 20. Nah, yang mustahil ini ya kebalikan dari yang wajib. Ya, nah insya Allah kita akan sambung berikutnya. Tinggal satu lagi yaitu yang jaiz bagi Allah. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan hati kita terus menjadi hati yang imannya diluruskan oleh Allah, iman yang dikuatkan oleh Allah, iman yang kokoh, iman yang bisa kita bawa hidup dan mati kita hingga kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shallallahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة أغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر لوالدينا Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a min rabbi fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli Allah bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi bil bani wa tanahi Kana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.